Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala ta'ala wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Betul ini ya. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan berkata kepada Bani Israel nabiyuhum, oleh nabinya Bani Israel, lama qalu laisa mulkuhu minallah bal anta mallaktahu alaina. Tatkala mereka berkata, tidaklah kerajaannya Talut, yaitu dari Allah, bal anta, bahkan adapun engkau Nabi Samuel, malaktahu alaina, yaitu mengangkat raja oleh engkau akan Talut, alaina, atas kita. Inna ayata mulkihi, kata Nabi, sesungguhnya tanda kekuasaannya Talut, ay inna alamata sihhati mulkihi minallah an ya'tiyakumut tabut, yakni sesungguhnya tanda-tanda keabsahan kerajaannya Talut, datangnya dari Allah, yaitu bahwa datang akan kamu semua at-tabutu, oleh peti, sunduku, yakni peti, alladzi akhadha minkum, yang ia ambil daripada kalian, wa huwa sunduqut Taurat, yaitu peti yang isinya kitab Taurat. Wa kanu ya'rifunahu, dan adalah mereka Bani Israel, yaitu mengenal, mengetahui akan peti itu tabut. Wa kana qad rafa'ahu Allah Ta'ala ba'da wafati Musa alaihi salam, dan adalah, yaitu sungguh mengangkat akan peti itu tabut oleh Allah Ta'ala sesudah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, bisukhtihi ala Bani Israel, karena murkanya Allah atas Bani Israel, lamma asaw, tatkala mereka durhaka, wa fasadu, dan mereka rusak. Falamma talabal qawmu min nabiyihim ayatan tadullu ala mulki Talut, qala nabiyyu dzalikal qaumi
inna ayata mulki Taluta an ya'tiyakumut tabutu minas sama'i ilal ardi. Maka tatkala meminta oleh kaum, yakni masyarakat dari nabi mereka, akan tanda-tanda yang menunjukkan oleh ayat atas kekuasaan Raja Talut, maka berkata oleh nabinya itu kaum, inna ayata mulki Taluta, sesungguhnya ayat tanda-tanda keabsahan kerajaan Talut, an ya'tiyakumut tabutu minas sama'i ilal ardi, yaitu bahwa datang pada kalian oleh peti dari langit turun ke bumi, wal malaikatu yakhfadunahu, sedangkan malaikat yaitu menjaga oleh malaikat akan peti itu. Fa'atahum wal qawmu yanduruna ilaihi, maka datang itu peti kepada kaum, padahal kaum itu memandang kepada peti itu. Hatta nazala inda Taluta, sehingga turun peti itu di sisi Raja Talut. Fihi sakinatun mir rabbikum, yang di dalam tabut itu ada ketenangan dari Tuhan kamu. Aikana fit tabuti bisyaratun min kutubillahi ta'ala al-munazzalati ala Musa wa Harun wa man ba'dahuma min al-anbiya'i alaihi wassalam. Yani ada pada peti itu kabar-kabar gembira daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan atas Nabi Musa, Nabi Harun, dan orang yang sesudah keduanya daripada para nabi-nabi alaihi wassalam. Bi annallaha yansuru Taluta wa junudahu, yang isinya kabar gembira itu dengan bahwasanya Allah yaitu akan menolong oleh Allah Taluta, akan Raja Talut, wa junudahu, dan bala tentaranya Talut, wa yuzilu anhumul khawfa minal aduwi, dan menghilangkan Allah dari mereka akan rasa takut daripada musuh. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, wa baqiyatun, dan setinggalnya dari apa dan sisa dari apa yang meninggalkan oleh keluarga Nabi Musa, wa alu Harun, dan keluarga Nabi Harun. Wahia radadul alwahi wa asa Musa wa siyabuhu wa na'lahu wa syai'un minat tawrati wa rida'u Haruna wa amamatuhu, yaitu bandulan daripada papan dan tongkatnya Nabi Musa, dan pakaiannya Nabi Musa, dan dua sendalnya Nabi Musa, dan sesuatu daripada Taurat, dan selendangnya Nabi Harun, dan surbannya Nabi Harun. Tahmiluhul malaikatu, yang membawa akan sakinah atau tabut-tabut, akan tabut al-malaikatu oleh para malaikat,
ay tasuquhul malaikatu ilaikum, yakni menghalau, mengiring, menghantarkan akan tabut oleh malaikat kepadamu. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, ay fi raddit tabuti ilaikum, yakni pada mengembalikan peti kepada kalian, la ayatan lakum, sungguh yaitu ayat bagi kalian, ay alamatan lakum, yakni yaitu tanda bagi kalian, dalatan, yang menunjukkan ala anna mulkahu minallah, atas bahwa kerajaannya Talut yaitu datangnya dari Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman, ay musaddiqina, yakni orang yang percaya, bitamlikihi alaikum, dengan kepemilikan kekuasaannya Talut atas kalian. Al-makna atau tafsirnya, inna fi hadhil ayati min naqlil qissati mu'jizatan bahiratan dalatan ala nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada ini ayat daripada menukilkan cerita mukjizatan, yaitu mukjizat, bahiratan yang terang jelas, dalatan yang menunjukkan ala nubuwati Muhammadin, atas kenabiannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara bihadhihi tafasili min ghairi sima'in minal bashar, sekira-kira menceritakan Nabi dengan ini cerita-cerita yang detil dari ketiadaan mendengar dari seorang manusia. In kuntum mimman yu'minu bidalalatil mu'jizati ala sidqi mudda'in nubuwati war risalati. Jika kalian itu daripada orang yang beriman dengan tanda-tanda mukjizat atas kebenaran orang yang mendakwah kenabian dan kerasulan. Falamma radda alaihi mutabutu qabilu wa kharaju ma'ahu wa hum thamanuna alfan minasyubbanil farighina min jami'il ashghal, maka tatkala mengembalikan Talut atas Bani Israel akan peti, qabilu, maka mereka menerima, wa kharaju, dan mereka keluar, ma'ahu, bersama Talut, wa hum samanuna alfan, yaitu jumlahnya 80.000, minasyubbani, daripada pemuda-pemuda al-farighinya yang kosong, min jami'il ashghali, dari seluruh kesibukan-kesibukan. Falamma fasala wallahu a'lam bishawab. Segini saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita masih tafsir surat Al-Baqarah ayat 248. Surat Al-Baqarah ayat 248. Ya, 30-an lagi lah, 35-an ayat selesai Al-Baqarah.
Moga sebelum Ramadan rapi. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih meneruskan cerita bagaimana orang Bani Israel ketika ditindas oleh asing dan asing, namanya Raja Jalut ini menindas Bani Israel, dikuasai tanah-tanah airnya, kekayaan negeri Bani Israel dikuasai oleh Raja Jalut yang diktator, yang benar-benarnya dikandangin, dikriminalisasi oleh Raja Jalut. Merasa putus asa Bani Israel bagaimana lepas dari kekuasaan Jalut yang cukup menyengsarakan masyarakat. Akhirnya minta petunjuk, karena memang tradisi Bani Israel ada dua, yang sekarang disebut sekuler namanya. Artinya sekuler, ada negara, ada agama. Negara harus memisahkan dengan agama. Agama silahkan, tapi negara jalan sendiri. Jadi enggak boleh negara mencampuri agama, agama enggak boleh mencampuri negara. Kalau sampai begitu, akan dituduhkan oleh Raja Jalut namanya membawa politik identitas. Amat Raja Jalut, dia bingung. Sehingga dalam tradisi Bani Israel, kiai atau nabi kala itu, nabi menjadi dewan pertimbangan raja, begitu, namanya one team press. Jadi dewan pertimbangan raja. Jadi raja mau memutuskan apa aja, konsultasi dulu kepada nabi. Nabi mengatur kepada raja, raja mengatur masyarakat. Itu tradisi Bani Israel. Tradisinya. Maka ngadulah sama Nabi, namanya dalam satu riwayat Samuel, Nabi Samuel. Ayo dong Anda berdoa, minta Allah supaya kita ini ada pemimpin yang jelas. Pemimpin kita jelas untuk kita memerdekakan tanah air kita dari kekuasaan asing dan asing yang sekarang mimpin, yang dipimpin oleh naga 9 namanya Jalut. Namanya Jalut. Jalut. Itu begitu kata
ini kaum Bani Israel, Yahudi, Nasrani. Yahudi masih Yahudi. Nasrani Nabi Isa belum lahir. Ayo dong. Maka kemudian itu Nabi Samuel memohon nama Allah petunjuk, yang akhirnya yang diangkat oleh Allah melalui Nabi Samuel adalah Raja Tolut. Di luar tradisi Yahudi, tradisi Bani Israel, yang menjadi raja kebanyakan daripada bukan dari Bunyamin bin Yakub, tapi yang jadi raja kebanyakan dari Yahuda. Begitu itu yang kemudian menjadi raja. Lawi jadi kiai banyaknya. Maka Nabi Musa, Nabi Harun ini lahir dari anak Yakub yang namanya Lawi atau Levi, begitu kalau orang barat. Dalam Injil Nasrani bisa ditanya, dalam kitab Injil yang ketiga namanya Imamat orang Levi, kepemimpinan dari suku Lawi. Mereka nggak bisa waw fi gitu. Levi. Hampir sekarang masih ada. Kalau kita punya teman Nasrani, intip aja Injilnya, Injil Perjanjian Lama, pada kitab ketiga dari 5 kitab itu namanya Imamat orang Levi. Dari Lawi ini yang banyak jadi kiai. Dari Yahuda banyaknya jadi raja. Beda-beda. Tapi ketika Nabi Samuel bilang pasca wafatnya Nabi Musa, Bani Israel banyak menyimpang, rebutan, pada mendirikan faksi-faksi, pecah pasca wafatnya Nabi Musa. Begitu, gugur. Akhirnya Nabi Samuel berdoa kepada Allah, yang akhirnya Allah utus, disebut kuda hitam, yang gak disangka-sangka sama Bani Israel jadi raja, yaitu namanya Tolut. Raja Tolut, anak cucu Yakub dari adiknya Yusuf, namanya Bunyamin, anak bontotnya Nabi Yakub dari istri kedua. Akhirnya ditolak. Masa sih Tolut jadi pemimpin kami? Nggak mungkin ini, Tolut ini nggak bisa untuk jadi pemimpin kami. Ini bisa-bisa Ananda. Maka kata Nabi Samuel, bukan, Anda kan saya suruh munajat, saya minta sama Allah. Ini yang memilih Allah untuk memimpin Anda semua, namanya Tolut, kata Allah. Tolut. Ini Allah. Ya terserah Allah mau ngangkat siapa. Begitu kata Nabi Samuel. Nah,
Pagi ini saudara, saya harus ngasih prolog dulu supaya nyambung cerita itu. Begitu kita jadi memahami alurnya. Ketika menjelaskan itu pada ayat 248 pagi ini, lanjutan cerita ketika Bani Israel tolak. Kata Bani Israel, ini bukan dari Allah, ini sih bisa-bisaan Anda untuk menetapkan si anu Tolut namanya jadi raja. Nggak bisa, nggak bisa. Tolut kok bisa jadi raja buat kita memimpin perang melawan Jalut? Nggak bisa. Kalau memang benar ini dari Allah, mana buktinya? Kalau memang Tolut itu benar adalah kuda hitam, pilihan Tuhan buat memimpin kita, kata Bani Israel, maka mana buktinya? Ayat 248 mengkisahkan tentang jawaban Nabi Samuel ketika diminta bukti-bukti bahwa Tolut benar-benar utusan raja dari Allah, bukan Nabi Samuel memilih sesuai kehendak hawa nafsunya. Nabi tidak begitu. Maka kata Nabi Samuel, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Kata Nabi Samuel, Bani Israel, kalau Anda minta bukti keabsahan yang dimiliki oleh Raja Tolut yang sekarang diangkat oleh Allah untuk memimpin kita semua ini, buktinya adalah nanti bakal turun satu peti dari langit, satu berangkas dari langit, yang di situ akan dijelaskan tentang kelurusan sejarah yang sebenarnya daripada apa yang mesti harus dilakukan oleh Anda Bani Israel. Begitu. Anda kudu nurut. Begitu kata Raja Samuel. Ada peti. Peti itu bahasa Arabnya tabut. Peti. Yang di dalam peti itu yang terpokok adalah keabsahan ajaran Taurat. Sebab Taurat berkali-kali kena rombak, sampai sekarang akhirnya Yahudi megangnya namanya kitab Talmud. Satu kitab selipan potongan-potongan ayat yang cocok buat mereka, yang dirasa berat enggak cocok sama hawa nafsu mereka, mereka buang.
Begitu. Maka Taurat, bahasa orang belakangan Injil Perjanjian Lama, mereka tahu sesudah Nabi Musa wafat, ini Taurat diangkat ke langit oleh Allah. Kenapa? Karena Allah murka. Bani Israel sudah menyimpang jauh, banyak berbuat kerusakan. Akhirnya sejarah yang sesungguhnya jadi hilang. Akhirnya anak cucu tidak mengenal sejarah, bahwa dulu ada namanya becak, sekarang nggak ada. Dulu dongeng doang, bentuknya begini dulu. Jadi sejarah hilang. Sejarah perjuangan bangsa-bangsa Bani Israel kagak ada, udah hilang. Akhirnya rule bernegara daripada Bani Israel selagu-lagunya. Undang-undang berubah-ubah oleh Raja Jalut sesuai kepentingannya. Bongkar pasang pondasi, bagaimana bangunan mau sampai genteng bila pondasinya masih dirombak-rombak mulu. Begitu. Maka disampaikan tanda-tanda keabsahan kerajaan yang dipimpin oleh Talut nanti akan datang di tangan dia. Allah anterin melalui malaikat satu tabut peti yang isinya keabsahan Taurat, datang dari langit, dibawa kayak film Aladdin. Begitu, Aladdin enggak kelihatan yang bawa, tapi peti itu ada, kayak jin dan jun, si kentung itu keterima. Jinnya nggak kelihatan. Kalau itu si pura-pura nggak lihat, ada dia, kita aja itu begitu. Dari langit dibawa oleh malaikat, diberikan itu peti itu yang isinya keotentikan sejarah Bani Israel, sehingga mereka jangan menyimpang jauh. Itu peti dibawa dari langit, isinya cara-cara benar bernegara. Begitu diberikan oleh malaikat kepada Raja Talut, diberikan, dibawa dari langit. Nih buktinya, nanti bakal ada peti, bentar lagi ente lihat, disaksikan orang banyak, dilihat peti itu turun dari langit. Di samping peti itu isinya Taurat, di dalamnya begitu banyak kabar-kabar gembira dari Allah. Di dalamnya banyak pesan raja-raja, bagaimana nasihat Raja Harun, Nabi Harun gitu, bagaimana nasihat Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Singkatnya semuanya lengkap. Di dalam peti itu Anda bakal menang, balik lagi kejayaan Anda sebagai bangsa besar, asal Anda ikut sama Talut dan ikuti arahan-arahan Talut.
kemenangan adanya di Tolut. Tidak ada gentarnya Tolut menghadapi intimidasi dan intimidasi yang ada. Lihat saja, begitu kata Nabi Samuel. Saudara sekalian, itu peti bukan sekedar isinya adalah pesan-pesan Taurat dalam peti itu, tapi wabaqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Tapi isinya ada barang-barang antik di dalamnya, barang-barang mahal isinya. Apa itu? Di dalamnya ada stempel-stempel papan lauh yang diturunkan sama Nabi Musa. Di dalamnya ada isinya adalah tongkat Nabi Musa. Ada tongkat Nabi Musa. Dijual-jualin, namanya kayu koka. Koka gitu, tasbih kayunya Nabi Musa gitu. Nabi Musa pemain kebun jeruk gitu ya, pokoknya orang dagang. Jangan bukan Nabi Musa, Baba Musa begitu. Pokoknya apa ilmunya orang dagang, ya kan. Ini tongkat Nabi Musa, di dalamnya ada tongkat Nabi Musa punya yang pernah dipakai oleh Nabi Musa. Di dalamnya ada jubah-jubah Nabi Musa. Di dalam peti itu berangkas, kata kita orang. Ada baju jubah Nabi Musa, jubah-jubahnya tinggi Nabi Musa, gagah, tegak. Bajunya, terompahnya, sendalnya gitu, lili. Tahu sendal lili nggak? Sendalnya Nabi Musa terompah, bakyak begitu. Sandal Nabi Musa ada di sini. Tentu di dalam yang paling pokok adalah sundukut Taurat, isi Taurat yang asli, begitu, yang nggak dirombak-rombak lagi. Begitu. Bila satu negara undang-undang dasarnya dirombak, dasar tuh namanya pondasi, pondasinya dirombak, maka struktur bangunannya berubah total. Begitu. Akan rapi lagi bila duduk itu undang-undang puluhan tahun lagi, namanya juga dirombak. Dasar nggak boleh, tapi payung boleh. Tadinya atapnya aja, atapnya dari balok diganti baja ringan, nggak apa-apa. Yang penting jangan struktur dasar. Kalau dasarnya dirombak, ngerombak tatanan seluruhnya menjadi acak-acakan adanya. Itu begitu. Maka ini semuanya dibawa oleh malaikat, peti besar. Allah jelaskan berbicara ini, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sebetulnya pada tabut berangkas peti yang dibawa oleh Raja Tolut, yang didapat oleh Raja Tolut, itu bukti bahwa kerajaan, kekuasaan yang didapat oleh Raja Tolut murni dari Allah, bukan dari hawa nafsu kami. Kata Nabi Samuel, Allah ini mah kirim, ini dia. Begitu. Udah, kita harus dukung dia, ayo, begitu. Kata Nabi Samuel. Kata Nabi Samuel. Maka
kalau Anda benar-benar beriman, ikuti Raja Talut. Raja Talut itu satu tafsir daripada inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Tafsir kedua, Al-Quran, saudara, di antara isinya adalah kisah-kisah peristiwa daripada al-muluk fil azminatil khaliyah, raja-raja di zaman-zaman dahulu. Satu peristiwa besar. Ini Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ini adalah seorang nabi yang ummi. Nabi tak sekolah sehingga belajar tulis menulis, belajar baca membaca, menghadiri majelis sehingga dia dapat pesan-pesan dari guru, dapat pengetahuan, datang ke perpustakaan. Nabi tidak, seorang nabi yang ummi. Bagaimana Nabi mendongengkan, mengkisahkan ulang peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, yang itu runut satu demi satu, tanpa mendengar dari seorang manusia pun. Enggak ada guru yang bilangin dia. Kalau kita sering, ada orang tua kita belum tidur dongengin, ada kandang kancil, ada kandang kiong, kancil, kiong, didongengin, dongeng. Ada guru namanya. Ada cerita-cerita yang kita dapat. Ini Nabi mendongengkan ini runut sekali. Kapan kejadiannya, seterusnya. Bukankah ini bukti kebenaran, mukjizat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar Rasulullah. Bagaimana mungkin cerita tidak meleset? Kalau orang bohong ketahuan. Sama sini ngomong begini, sini ngomong begini, sini ngomong begini, pelin-pelin, itulah bohong. Tapi ini enggak, lurus cerita, utuh, ceritain lagi utuh. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Bila Anda benar-benar beriman bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar Rasulullah, ini udah cukup sebagai ayat, sebagai bukti, sebagai dalil bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kenapa? Sebab mukjizat itu menempati firman Allah, sadaqa abdi fima yadda'i. Hambaku yang dia dakwakan benar. Dia ngaku jadi Rasul benar. Dari mana? Ini bisa bercerita utuh tanpa ada potongan cerita. Padahal enggak ada guru, enggak ada Google, enggak ada WA group, enggak ada apa, enggak ke perpus, tapi bisa mendongengkan, melongo-melongo. Itu yang namanya Yahudi di Madinah. Dan itu kenapa banyak yang masuk Islam.
Begitu. Daripada Nasrani, ketika diceritakan ulang, karena Al-Quran adalah peresan dari seluruh kitab suci yang ada. Kalau Anda percaya kitab suci Taurat, ikuti Al-Quran. Kalau Anda percaya kitab suci Injil, ikuti Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengkisahkan peristiwa-peristiwa di zaman lampau yang mereka cuma dapat dongeng sepotong-sepotong. Konon ada dulu berangkas. Konon, Quran bukan konon, fakta. Itu ada. Namanya rajanya Talut yang akan menghancurkan kekuasaan Raja Zalim, namanya Jalut. Ketika bukti kelihatan, karena pengennya nyata, buktinya bukan kata-katanya, baru Bani Israel menerima kebenaran itu. Kepada Talut, mereka akhirnya siap 80.000 orang pemuda berkumpul bergabung jadi satu, yang bukan sibuk bekerja, tapi orang yang dipersiapkan untuk menjadi bala tentara daripada Raja Talut untuk membasmi kezaliman yang dilakukan oleh Raja Jalut. Bagaimana cara memimpin Raja Talut kepada masyarakatnya? Strategi apa di dalam menyusun kekuatan untuk menumpaskan kekuasaan daripada Raja Jalut? Bagaimana Talut mengatur program-program kekerajaannya supaya mengembalikan kejayaan Bani Israel? Saudara, ayatnya belum dibaca. Pertemuan mendatang lagi, lanjutannya. Ya, sinetron aja ada bersambung. Ya, ngaji ya bersambung. Gitu, nanti ketemu lagi. Segini aja cerita itu. Tapi cerita dalam Al-Quran syarat dengan makna. Di berbagai keadaan layak itu cerita menjadi ibrah bagi siapapun dan yang ada di negeri manapun. Ini penting. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin.